Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat mengikuti acara Grand Closing Mentoring Class Tazkiyah Juara dan Inspirasi Prestasi dengan tema A Journey of Progress in Inspiration and Shared Dreams for a Brighter Future. Salawat beriringkan salam. Tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Sebelum acara dimulai, perkenankanlah saya terlebih dahulu untuk menyapa Bapak Ibu serta kakak-kakak hebat yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Yang terhormat founder Tazkiyah Juara Kak Abdullah Haidar SE, yang kami hormati Ketua Tazkiyah Juara Saudara Muhammad Hilmi Nur Ihsan, yang kami hormati Ketua Pelaksana Suci Rahmadani, yang kami hormati para mentor hebat, Kak Almer Ulul Albab SE AWP, Kak Sylvia Eka Marenza, Kak Abdullah Haidar SE, Kak Evania Herendar S Akun, Kak Tabet Talib Baladraf, Kak Muhammad Fahmi Zaidan, serta seluruh menti dan peserta yang luar biasa. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri acara kita pada sore hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia bergabung. Tidak lupa pula saya ucapkan selamat datang kepada semua. Sebelum kita mulai acara pada sore hari ini ya teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tapi pakai pantun ya teman-teman, nanti boleh tolong bilang cakep ya. Siap, Kak. Ke pasar pengen beli semangka. Cakep. Yang dibeli malah mangga. Cakep. Saya Safira Samun Ima akan membersamai teman-teman semua. Untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir sehingga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Hamizan Suhel. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin semuanya saya menggantikan Hamizan Suhel untuk membacakan tilawah. Karena Hamizan Suhelnya belum hadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا
أضاءت ما حوله وذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa bihi ala dzalika minasyahidin. Semoga yang bacanya dan yang mendengarkannya mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, berikutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh founder Tazkiyah Juara yaitu Kak Abdullah Haidar. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku terdengar? Rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka grand closing mentoring pada kesempatan hari ini. 1 bulan udah berjalan. Terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Aku yakin acara ini tuh akan berkesan nantinya ketika teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal ketika teman-teman mengikuti ajang perlombaan atau yang lainnya. Terima kasih juga kepada peserta yang hadir dan turut aktif dalam kegiatan mentoring ini hingga dari awal sampai akhir gitu. Aku mewakili mentor juga, minta maaf kalau misalnya dalam kesempatan mentoring dan sebagainya itu masih ada kekurangan kayak gitu. Dan satu hal yang harus teman-teman perhatikan adalah ketika teman-teman udah memulai sesuatu yang baik, yaitu udah belajarnya udah khusus ya, beratnya teman-teman udah milih kayak poster, KTI, esai dan sebagainya, itu teman-teman harus mempraktekkan gitu. Jadi kalau cuma dipelajari doang tapi nggak dipraktekkan itu ya sama dibohong kayak gitu. Jadi ilmu yang baik adalah ketika kita bisa menerimanya, kita juga bisa mengamalkannya kayak gitu. Jadi saran aku adalah di tahun 2025 ini kan udah tinggal ngitung hari lagi ya. Jadi buatlah timeline kompetisi kalian, buatlah rencana jalan-jalan versi kompetisi gitu. Karena nanti juga di sini ada Kak Naila, ada Kak Wawa yang udah jalan beberapa provinsi lah ya gitu nyebutnya. Jadi saran aku dari sekarang udah mulai di timeline kegiatan-kegiatan kompetisi kayak gitu sehingga teman-teman bisa mengikutinya gitu. Dan jangan berpikir kayak Kak nanti dananya dari mana gitu. Aku tahu kesulitan kampus hari ini, aku tahu problematik kampus hari ini yang mungkin nggak support teman-teman juga dari dana kayak gitu. Tapi jangan sampai itu membuat kalian putus buat bermimpi gitu. Aku juga kan pernah bermimpi ke luar negeri gitu kan, terus tiba-tiba dapat kesempatan kompetisi di Rusia dan sebagainya gitu-gitu, itu gratis kayak gitu. Jadi selagi kita punya harapan, punya mimpi, punya Allah, nggak ada yang nggak mungkin sih kayak gitu. Rezeki itu pasti ada jalannya, yang penting kita punya mimpi dulu aja kayak gitu. Jadi buat teman-teman menti start di 2025, aku pengen lihat nama-nama kalian di feed Instagram Tazkiyah Official dan Tazkiyah Juara. Jadi sekarang kan kita kan kerjasama sama Tazkiyah Official, jadi nama-nama yang kayak teman-teman sering lihat tuh yang di poster-poster di Tazkiyah Juara ataupun Tazkiyah Official tuh nanti bisa kita kita bisa bantu lah buat publikasi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman juara, nanti kita udah kerjasama sama bagian medianya Tazkiyah Official, jadi nama-nama kalian bisa tercantum di sana gitu. Jadi buat portofolio kalian kan kayak gitu. Banyak kok yang udah masuk dan orangnya itu lagi gitu, orang-orangnya itu lagi. Jadi aku berharap dari menti ini ada sekitar 30 orang menti nanti, kalau bisa ya itu tadi berusaha untuk mengikuti kompetisi gitu. Dan wajah-wajah kalian lah yang terpampang di situ, jangan wajah-wajah Naila lagi, Wawa lagi, atau siapa yang di sini Kak Fahmi lagi gitu. Gantilah orang-orang itu gitu. Jadi teman-teman lah yang menggantikannya gitu. Aku berharap gitu lahirlah generasi-generasi yang terbaik dari kegiatan ini. Dan terakhir dari aku,
jangan takut buat minta mentoring sama mentornya gitu. Jadi coba aja gitu karena live access mentoringnya itu perlu dimaksimalin kayak gitu sehingga teman-teman bisa apa ya maksimal lah kayak gitu. Dan terakhir dari aku, sesuatu apa ya sesuatu itu akan terjadi pada waktunya atau impian itu akan terjadi pada waktunya. Tinggal bagaimana cara usaha kita memaksimalkan diri untuk mendapatkan hal itu. Dan jangan pernah lupa libatkan Allah dalam segala proses kehidupan kalian sehingga kalian nggak akan merasa kecewa. Itu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Indar atas sambutannya yang menginspirasi. Mungkin teman-teman boleh memberikan tepuk tangan melalui reaction ya teman-teman. Oke, sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua Tazkiyah Juara kepada Saudara Muhammad Hilmi Nur Iksan, padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di grand closing mentoring Tazkiyah Juara pada sore hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Hari ini merupakan momen yang penting ya buat teman-teman menti karena udah menjadi penghujung dari rangkaian mentoring class dan ini adalah kesempatan buat teman-teman untuk sama-sama mengambil ilmu dari yang udah diambil sebelumnya dan juga membangun mentalitas juara gitu. Jadi teman-teman jadikan ini sebagai investasi besar buat masa depan teman-teman. Dan teman-teman juga sebagai mahasiswa ya, itu juga merupakan suatu privilege tersendiri dan merupakan masa kemasan teman-teman. Jadi masa ini adalah untuk menempa diri, terus habis itu teman-teman menggali potensi, dan juga yang pasti adalah mengejar prestasi gitu. Karena menurut saya kuliah itu adalah seperti membeli situasi teman-teman. Dan situasi itu mendorong teman-teman untuk belajar, terus mendorong teman-teman untuk berjejaring gitu ya, dan mendorong teman-teman untuk bergerak, berdiskusi, dan melalui mentoring Tazkiyah Juara ini teman-teman udah bisa gitu mengambil poin-poin itu gitu, dan jangan jadikan itu sebagai beban gitu, dan jadikan sebagai teman-teman untuk desakan untuk membangun pengembangan diri teman-teman gitu di masa kuliah ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman menti dan juga kakak-kakak mentor yang telah memberikan memberikan ilmunya gitu ya untuk kita semua dan termasuk saya juga sebagai menti serta teman-teman panitia. Semoga menjadi amal jariah juga buat kakak-kakak mentor dan juga teman-teman sekalian. Dan itu saja mungkin kurang lebihnya mohon maaf sebutan dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hilmi atas sambutannya. Kemudian sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Saudari Suci Rahmadani, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Safira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul di acara grand closing mentoring kelas Tazkiyah Juara. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Pertama-tama yang terhormat Kak Abdul Haidar SE selaku founder Taskia Juara, yang saya hormati Ketua Taskia Juara Muhammad Hilmi Nur Ihsan, yang saya hormati pembicara kita pada sore hari ini Kak Fitria Putri Shalwa dan Kak Naila Syakila, yang saya hormati para mentor hebat yang hadir pada kesempatan kali ini, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Baik, teman-teman semuanya, saya selaku Ketua Pelaksana ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian semua yang udah hadir di Grand Closing Mentoring Kelas Taskia Juara ini. Aku tahu teman-teman semuanya pasti punya banyak kesibukan dan hal lain yang perlu dikerjakan, tapi teman-teman tuh udah nyempetin waktu buat ikut Grand Closing Mentoring ini, merupakan hal yang perlu diapresiasi. Masya Allah, terima kasih semuanya. Ingat teman-teman semuanya, apa yang kalian pelajari di sini nggak ada artinya kalau cuma berhenti di catatan atau berhenti di sini aja, berhenti di mentoring aja. Coba teman-teman praktekin, bikin karya yang bikin kalian bangga, atau bahkan jadikan ini bekal buat bersaing di lomba-lomba berikutnya. Setiap karya sekecil apapun adalah bukti nyata bahwa kalian itu berusaha dan terus berkembang. Jangan lupa perjalanan ini mungkin nggak mudah, tapi nggak ada usaha yang sia-sia. Semangat untuk terus belajar, jangan takut salah, dan yang paling penting tuh percaya diri, teman-teman. Setiap langkah kecil hari ini adalah pijakan untuk mencapai mimpi-mimpi besar di masa depan nanti. Saya juga ingin meminta maaf apabila dalam pelaksanaan mentoring kelas Taskia Juara ini masih ada kekurangan atau kesalahan baik dari saya maupun dari panitia yang lain. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan ini akan menjadi evaluasi kami untuk kedepannya agar acara berikutnya bisa menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Saudari Suci atas sambutannya. Teman-teman, setelah ini kita akan masuki sesi inspirasi yang pastinya akan ditemani oleh orang-orang yang luar biasa. Kalian pasti bakalan terwawah gitu setelah mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Jadi tolong siapkan pertanyaan terbaik dari teman-teman untuk ditanyakan di sesi tanya jawab nanti. Mungkin tanpa berlama-lama ya teman-teman, marilah kita dengarkan bersama penyampaian materi pertama yang akan dibawakan oleh Kak Fitria Putri Shalwa. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya apakah suara aku terdengar? Dengar, Kak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Sebelumnya aku ucapin terima kasih kepada Bang Haidar selaku founder Taskia Juara yang udah memberikan aku kesempatan untuk sharing pengalaman yang sebenarnya juga nggak seberapa dibandingkan dengan teman-teman yang lain, tapi semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat. Kemudian juga kepada teman-teman Taskia Juara, kepada Ketua Taskia Juara, juga kepada Ketua Pelaksana yang udah juga memberikan aku kesempatan untuk sama-sama belajar di sini gitu. Sebenarnya pengalaman yang aku punya juga nggak terlalu banyak dan nggak terlalu menarik, cuman semoga apapun yang aku sampaikan menambah insight teman-teman dari peserta mentoring ini tentang bagaimana perlombaan itu sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Fitria Putri Shalwa. Teman-teman bisa manggil aku Kak Wawa. Aku mahasiswa MBS semester 7 program Hafiz Planner. Sebelumnya disclaimer teman-teman, program Hafiz Planner ini dulunya tuh tinggal di Dramaga. Teman-teman kan pasti 1 tahun sebelum disentul kan di Dramaga ya matrikulasi. Nah kalau kami itu tinggalnya di Dramaga selama 3 tahun. Jadi memang banyak rintangan atau banyak kendala ketika kami pengen berlomba gitu. Dari situ aja udah banyak kendalanya gitu. Karena yang pertama ada tanggung jawab hafalan, kemudian adanya kesusahan akses kami untuk ikut seperti kalian gitu. Misalnya ikut organisasi Taskia Juara atau organisasi yang ada di kampus. Karena memang keterbatasan dari Dramaga ke Sentul. Disclaimer sebelumnya gitu. Tapi
apakah itu membuat aku jadi patah semangat? Ya enggak gitu kan. Buktinya aja itu enggak menjadi halangan atau enggak menjadi tantangan yang begitu berarti buat aku untuk masuk ke dunia perlombaan. Karena apa? Aku pernah dengar mentor aku bilang dare to try, dare to success. Dimana ketika kita berani untuk mencoba, maka kita berani untuk berhasil. Berhasil dalam apa? Berhasil melawan overthinking kita, berhasil melawan kemageran kita, berhasil melawan tantangan yang terjadi gitu. Meskipun tantangan itu mau besar maupun kecil, ketika kita udah mencoba, insya Allah pasti akan berhasil. Nah, kalau ditanya kenapa nih ikut lomba gitu, aku mengamalkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walikullin wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ada potongan ayat fastabiqul khairat di mana artinya berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Artinya di situ Allah aja udah menyuruh kita untuk berlomba gitu. Berlomba dalam apa? Berlomba dalam kebaikan. Nah, kebaikan yang dimaksud ini apa? Ya salah satunya kita berlomba berjihad dalam ekonomi syariah. Kan kita penggiat ekonomi syariah nih. Misalnya aja teman-teman ikut mentoring kelas BB atau teman-teman ikut mentoring kelas Olim Eksyar gitu. Nah, ketika teman-teman udah belajar lebih lanjut terkait materi lomba tersebut, nah teman-teman itu udah melakukan kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Kebaikan diri kita sendiri maupun kebaikan bagi orang lain. Kan salah satu orang yang disukai Allah kan orang-orang yang berjihad secara fisabilillah. Siapa yang fisabilillah? Yaitu kita, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu. Ketika teman-teman udah paham nih tentang ilmu yang teman-teman pelajarin, teman-teman bukan hanya memberikan manfaat bagi diri aja, tapi juga memberikan manfaat bagi orang lain. Contohnya nih, misalnya teman-teman awalnya nggak tahu hukum dari penggunaan pay letter. Nah, ketika teman-teman udah masuk ke dunia perlombaan ekonomi syariah, pasti secara nggak langsung teman-teman juga mempelajari apa itu hukum-hukum dari riba apa, riba itu ada berapa, terus ada goror, ada maisir, segala macamnya. Nah, jadi yang ilmunya di awal hanya sedikit, kemudian teman-teman masuk perlombaan menjadi lebih banyak seperti itu. Mentor aku juga bilang, langkah pertama adalah kita tuh berani untuk mencoba. Nah, kemudian dari tadi kan kita aku notice ya, ngomongin mentor terus. Nah, sebenarnya tuh fungsi mentor itu apa gitu? Kenapa teman-teman harus punya mentor sebelum lebih lanjut dalam lomba? Yang pertama, ketika kita baru pertama kali memulai perlombaan, pasti yang pertama kita hadapi adalah rasa takut. Rasa takut apa? Rasa takut gagal, rasa takut mencoba hal-hal baru. Kita masih awam nih gimana dunia perlombaan. Makanya kita butuh mentor. Kan mentor itu udah lebih berpengalaman ya, udah banyak ilmunya, jam terbangnya lebih tinggi. Nah, secara nggak langsung, mentor juga berpengaruh untuk ibaratnya memberikan motivasi kepada kita. Jangan takut bahwasanya selama kita berlatih, selama kita bersungguh-sungguh dan berserahkan diri kepada Allah, pasti akan bisa. Kemudian peran mentor selanjutnya itu memberikan arahan, karena ya tadi kan mentor itu udah banyak ya jam terbangnya gitu. Pasti mereka lebih tahu gimana trik supaya kita bisa memenangkan lomba. Terkhususnya lagi mentor-mentor yang ada di Tazkiyah gitu. Dimana mentor-mentor itu bukan hanya memberikan arahan kita terhadap dunia aja, gimana cara kita berlomba menghadapi teman-teman, menghadapi saingan kita, tapi juga dunia akhirat kita gitu. Ketika kita berlomba, kita bukan hanya berlomba menghadapi pesaing atau kompetitor, tapi kita juga berlomba menghadapi hawa nafsu kita, ego kita, rasa sombong kita gitu. Makanya dulu ketika aku mentoring sama para mentor di Tazkiyah, mereka tuh selalu menyampaikan materi dan juga selalu menyisipkan kalimat jangan lupain Allah dalam setiap perjalanan kita gitu. Jadi teman-teman ingatlah selalu bahwasanya ketika kita mulai segala sesuatu, kita bukan hanya mencari dunianya aja, tapi juga menyertakan Allah di dalamnya. Kemudian mentor itu menjadi inspirasi bagi kita. Contohnya aja founder dari Tazkiyah Juara, Bang Haidar. Bang Haidar ini melalui lomba udah kemana-mana gitu. Nah, salah satu motivasi aku ikut lomba tuh dulu guru aku pernah bilang
bahwasanya ketika kamu pengen keliling dunia atau kamu pengen jalan-jalan, ya udah cara paling gampang adalah melalui lomba gitu. Makanya aku dulu tuh mulai lomba dari aku SMA atau dari MAN gitu. Kemudian berlanjut ke universitas. Nah, di universitas pun ketika bertemu dengan Bang Haidar pun, Bang Haidar juga bilang kalau misalnya pengen jalan-jalan atau pengen kemana pun, ya salah satu paling gampang adalah ya melalui lomba. Buktinya aja Bang Haidar udah kemana-mana. Bahkan sekarang sampai ke Turki, ya Masya Allah. Nah, kemudian teman-teman, kan kalau misalnya kita lomba, bukan hanya kita belajar doang, tapi kita tuh perlu mempersiapkan apa-apa aja gitu. Nah, proses persiapan lomba menurut aku, yang pertama teman-teman itu kuasai materi dulu. Kan kita nggak bisa ya, kita pengen lomba, kita pengen menang, tapi kita nggak bisa menguasai materi gitu. Kita cuma pengen juaranya aja, tapi kita nggak paham nih apa yang akan kita perlombakan, nggak paham nih apa materi yang akan kita sampaikan, itu kan nggak bisa. Kemudian yang kedua, kita perlu latihan rutin dengan stimulasi kompetisi. Nah, biasanya dalam mentoring, ketika kita mentoring itu, para mentor juga akan memberikan challenge bagi teman-teman untuk ayo latihan, tapi latihannya itu kayak ibaratnya udah kompetisi, berarti yang serius gitu. Udah ada jurinya, udah ada teman-teman yang nyaksiin seperti itu. Dengan berlatih seperti itu akan melatih mental kita ketika kita berada di panggung. Kemudian yang terakhir, kita perlu minta feedback dari mentor. Nah, itu tadi fungsi mentor, memberikan arahan kepada kita, apa yang kurang, apa yang lebih, seperti itu. Nah, kemudian apa aja sih pembelajaran dari kompetisi itu bagi aku sendiri? Yang pertama, kita mendapatkan kepercayaan dan juga keterampilan baru. Salah satu bentuk melatih diri untuk lebih percaya diri itu melalui lomba. Apalagi ketika kita presentasi gitu, pasti kita bukan hanya menguasai materi aja, tapi kita juga harus menguasai diri kita sendiri. Gimana kita menguasai rasa takut kita, gimana kita mengatasi rasa nggak percaya diri kita. Nah, itu tuh salah satunya dilatih melalui perlombaan. Yang kedua, relasi kita lebih luas. Jujur aja, selama aku berlomba, itu tuh udah banyak gitu loh. Kan kita kalau berlomba udah ketemu sama banyak universitas ya. Nah, jadi kita tuh secara nggak langsung bertemu dengan orang-orang hebat yang lain, teman-teman FOSE, teman-teman banyak deh dari universitas lain, bahkan sampai komunikasi lebih lanjut setelah dari perlombaan. Nah, itu kan bukan hanya artinya ketika kita berlomba, kita bukan hanya berlomba doang, tapi kita juga menyambung tali ukhuwah bersama orang lain, seperti itu. Nah, aku selalu menanamkan dalam diri aku sendiri bahwasanya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mengatakan bahwasanya bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Artinya, teman-teman, meskipun kita punya banyak tantangan, kan setiap tantangan dari tiap orang berbeda-beda ya, nggak akan sama. Tapi kita tuh harus tetap semangat atas apa-apa yang bermanfaat bagi dirimu. Misalnya kalian tahu bahwasanya dengan ikut lomba, dengan ikut mentoring, itu tuh akan menambah ilmu kalian, akan menambah pengetahuan kalian. Maka kalian harus bersemangat. Karena itu tuh bukan hanya bermanfaat bagi diri kalian sendiri, tapi insya Allah ketika kalian memahami apa yang kalian pelajari, juga akan bermanfaat bagi orang lain. Kemudian, last but not least, teman-teman, perjalanan menuju prestasi dimulai dari keberanian untuk mencoba. Salah satu ikhtiar bisa dimulai dengan ikut kelas mentoring sebagai kunci membangun potensi kamu. Mungkin cukup sekian sharing session yang bisa aku sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Wawa, materinya benar-benar menginspirasi kita semua. Mungkin selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Kak Naila Syakila, kepadanya dipersilahkan. Tes, oke. Terima kasih Safira. Suara aku aman nggak? Maaf. Aman Kak? Oke. Halo teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Masya Allah. Aku izin untuk sharing sessionnya santai aja ya teman-teman ya, informal lah. Oke, aku di sini mau cerita sedikit awal aku ikut lomba itu gimana. Jadi teman-teman pasti yang Taskia tahu lah, kan di Taskia itu ada 1 tahun untuk matriks ya. Nah, itu awal mula aku ikut lomba itu adalah ketika pas di matriks di semester 2. Di semester 2, uh, posisinya adalah pas itu ketika ada kakak tingkat yang datang ke Taskia, terus mereka ngebawa cerita gitu, sharing-sharing. Ya, teman-teman pasti tahu progres gitu. Nah, itu awal banget aku kayak, ih sumpah seru banget ya gitu, ikut lomba gitu. Nah, itu awal banget. Tapi kan posisinya kayak, kan sekarang tuh enak ya teman-teman, ada Taskia juara gitu. Apalagi ada mentor-mentor yang hebat juga yang teman-teman kalau misalkan mau nanya tentang lomba pasti ya tanya aja ke mentor gitu. Dulu tuh aku kayak yang cuman pengen ikut lomba terus gak tahu arahnya mau kemana. Nah itu banget, itu aku kayak gitu banget. Nah mulailah dari situ aku ketemu sama partner 3 orang yang sekarang jadi temen deket aku gitu. Di awal matriks padahal mereka itu bukan temen deket aku gitu. Tapi sekarang aku malah ya temen deket banget sama mereka gitu. Nah kita bertiga itu tuh yang awalnya adalah cuman ngobrol biasa aja, tapi mereka kayak mengarah ke kayaknya seru nggak sih kayak gitu ikut lomba kayak gitu. Ternyata kita bertiga tuh punya kemauan yang sama. Nah udah punya kemauan yang sama, akhirnya kita bertiga ya udah deh yuk ikut coba-coba. Nah awal dari situ, tapi kayaknya kita nggak bisa dong untuk melangkah cuman kita aja gitu. Kita butuh mentor loh kayak gitu. Nah, mulailah dari situ kita bertiga ini cari mentor yang aduh siapa ya kayak gitu. Itu bayangin itu lagi di posisi di matriks, terus kita benar-benar ngehubungin kakak-kakak tingkat yang di Sentul, terus juga kayak tapi beliau-beliau tuh kayak yang gimana ya, cuman ngejelasin kita tuh sekali aja tanpa ngebimbing kita kan. Nah, pas posisi di situ adalah datanglah jadi kan di kemarin tuh di Matrix tuh ada kepengurusan namanya BIM ya, yang internal itu. Nah, dari ada proker di mana ya founder Taskia Juara nih, Haidar, itu tuh diundang. Nah, pas banget nih diundang jadi pemateri, terus aduh ini kayaknya kakaknya welcome banget kayak gitu. Nah, welcome banget. Terus akhirnya kita minta pengajaran dari beliau gitu. Nah Kak Haidar ini benar-benar Masya Allah itu untuk ngebimbing kita. Bayangin aja anak semester 2 yang kayak apa ya, nggak tahu apa-apa, terus kayak ya kayak gitu deh. Kalian tahu sendirilah kayak gimana kalau di Matrix gitu kan ya. Apalagi kemarin itu di Dramaga, jadi kayak jauh untuk ke Sentul gitu. Nah, terus abis itu kita dibimbing sama Kak Haidar, dan akhirnya tapi sebelum dari Kak Haidar kita tuh sempat ikut lomba, teman-teman, sempat ikut lomba, tapi kodarullahnya emang bukan rezeki kita gitu. Bukan rezeki kita, terus abis itu mulailah sama Kak Haidar ini kita kayak diajarin perlahan-perlahan kayak gitu. Kayak kalian tuh harus kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Nah, mulai dari situ kita coba apply lomba ke ini. Ya ampun, aku tuh sebenarnya di apa sih namanya, di SMA tuh sempat ikut lomba-lomba juga, cuman belum semasya Allah Kawawa gitu. Kawawa kan emang dari awal udah keren kayak gitu. Kalau aku teman-teman ikut lomba cuman yang kayak pidato, puisi, terus kayak ya semacam kayak gitulah. Nah, terus ini awal banget aku mencoba hal baru gitu. Dan itu kan kalau di SMA itu cuman perlombaan internal. Ini aku eksternal gitu. Nah, ya udah tuh kita satu tim mencoba lomba ke Madura. Sumpah itu aku di luar ekspektasi banget teman-teman. Kayak
emang kita bakal masuk ya kayak gitu. Maksudnya ini kita baru semester 2 loh kayak gitu. Nah, kita cobalah tuh kita apply hasil kita nih yang udah selama ini diajarin sama kakak mentor. Nah, kita apply, weh, masuk 10 besar kayak gitu. Nah, pas udah masuk 10 besar, eh, itu kita harus presentasiin ke sana kan, ke dewan juri. Itu presentasi di Madura langsung, di IAIN Madura. Nah, ke sana lah. Ke sana, kalian bayangin ternyata kita tuh paling muda, teman-teman. Yang lainnya tuh kayak kakak-kakak semester 5 atau kakak-kakak yang udah mau lulus kayak gitu. Ada yang kayak, ih emang bisa ya gitu. Emang bisa ya kita udah kayak apa ya? Ih takut banget gitu. Di sana juga kita emang udah disediain makan sama ini sih tempat tinggal. Tapi emang disatukan. Nah, mulai dari situ, aduh bisa nggak ya gitu. Itu kita tuh masih kayak yang rasa takut gagal gimana sih? Nah, mulai dari situ, tapi kita kuatin lagi. eh Apa namanya, tujuan kita di sini apa loh kayak gitu. Terus juga kayak karena ini lomba tim ya, jadi ini bener-bener yang kayak apa ya, saling menguatkan bahasanya. Dan lupa juga doa gitu ya, teman-teman. Kalau teman-teman ikut perlombaan, karena Allah tuh selalu ngebantu kita gitu. Nah, mulai dari situ, kalian bayangin itu tuh presentasi terbuka, apalagi terbuka tuh jadi presentasi yang diliatin sama peserta yang lain. Udah dari situ kita presentasi. Terus yang paling aku nggak ekspektasi adalah, ya ampun ini bener-bener yang paling aku nggak ekspektasi adalah kita masuk ke 3 besar gitu. Alhamdulillah kita dapet juara 2 di sana gitu. Aku yang kayak, masya Allah banget ya kayak gitu. Kita bener-bener di luar apa ya. Padahal niatnya adalah, ini jujur aja ya teman-teman, aku tuh sesusah itu untuk izin apa? Izin keluar kota, sumpah sesusah itu. Nah, terus abis itu, tapi pas di saat aku ikut lomba ini yang ke Madura itu, aku bener-bener langsung kayak, ya udah teh, berangkat aja gitu. Kata mama aku gitu, itu bener-bener masya Allah banget. Kalian juga kalau misalkan ikut lomba jangan lupa untuk meminta doa kepada orang tua. Nah, itu penting banget teman-teman. Nah, terus dari situ apa sih namanya? Pokoknya yang aku ambil ya dari selama perlombaan itu, kalian jangan cuman cari juaranya aja kayak gitu, tapi jadi pembelajaran buat nambah ilmu kalian. Dan dari presentasi itu aku tuh kayak banyak banget dapet insight baru gitu. Aku jadi kayak yang termotivasi lagi untuk ikut lomba-lomba selanjutnya gitu. Nah, terus juga yang paling penting itu adalah relasi, teman-teman. Bener banget kata Kak Wawa tadi, di saat kalian ikut lomba jangan lupa kenalan, terus kayak ngobrol-ngobrol lah sama peserta yang lain, karena itu penting banget. Apa ya, yang aku nggak expect ya, jadi aku tuh pernah ikut lomba di salah satu universitas di Jakarta. Terus abis itu kenalan-kenalan kah. Nah, kayaknya bareng Kawawa juga deh. Nah, terus abis itu kenalan-kenalan sama mahasiswa Undip. Nah, abis di situ pas aku di Sentul, kan aku baru tahu kayak progres FOSE itu kayak gitu ya. Nah, yang plot twistnya adalah ternyata yang kemarin lomba bareng pas di Jakarta itu tuh Presiden Nasional FOSE yang tahun 2023-2024 kemarin. Kayak, sumpah ini keren banget sih gitu. Terus juga sempat kayak sama mahasiswa berprestasi dari kampus mereka gitu. Jadi yang ikut lomba tuh itu juga pasti orang-orang yang keren, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk ngebangun relasi kayak gitu. Karena menurut aku itu salah satu yang penting banget sih kayak gitu. Terus juga kayak bener juga yang di Bang Kawawa, kalau misalkan presentasi itu tuh kita banyak banget bisa ngambil apa ya, ngambil dari kelompok lain kayak gitu. Kayak
bukan ide yang kita ambil ya, itu kan sama aja kayak kopas gitu, bukan. Tapi kita ngambil, oh cara presentasi mereka tuh kayak gini ya, bagus kayak gitu. Terus atau oh kalian, oh mereka tuh apa namanya, kelebihannya di sini ya kayak gitu. Kayaknya bagus deh kalau misalkan buat ide sistemnya kayak gini kayak gitu. Pokoknya kalian harus banget mencoba teman-teman. Nah, untuk yang takut gagal, aku saranin kalian coba dulu teman-teman. Karena nothing is impossible. Jadi kalian jangan takut gagal, jangan takut untuk mencoba, jangan takut diawali dengan kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Itu jangan teman-teman. Ikuti aja prosesnya. Pasti apa namanya, Allah bakal ngasih yang terbaik di akhir kayak gitu teman-teman. Terus ya mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang mau mencoba perlombaan, itu juga wajib banget konsul ke kakak mentor, karena kakak mentor kan pastinya yang apa ya, yang udah berpengalaman banget gitu ya dalam perlombaan. Dan kalian juga bisa nih, semisalkan aku kan emang udah lama gitu ya ikut kayak perlombaan bisnis plan kayak gitu. Nah, misalkan kayak kalian mau ikut lomba BP nih, bisnis plan ini. Nah, kalian bisa banget kayak, nih kak, aku udah ada ide, ini kayaknya rancangan aku kayak gini, terus bagusnya gimana kak gitu. Itu wajib banget kalian konsulin ke kakak mentor. Apalagi kan sekarang kalian tuh udah enak banget gitu di tes kayak juara ini gitu, karena bener-bener se-welcome itu gitu. Kayak Kak Fahmi, Kak Haidar, Kak Silvi, Kak Caca juga yang kemarin tuh, Kak Almer, pokoknya semuanya itu se-welcome itu teman-teman. Jadi kalian jangan pernah takut kalau misalkan kalian udah ada ide nih, udah ada keinginan untuk lomba, bisa banget gitu. Mungkin pesan aku ya, jangan takut untuk memulai, nikmatin prosesnya. Nanti juga pasti bakal ada waktu di mana kalian bakal kayak, ih keren banget ya udah sampai titik ini kayak gitu. Padahal dulu udah apa ya, kayak aku nggak expect udah sampai sini kayak gitu loh, intinya kayak gitu teman-teman. Mungkin dari aku cukup segitu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Naila untuk materinya yang benar-benar memotivasi kita semua. Selanjutnya bakalan ada sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Gimana teman-teman, apakah ada yang bertanya? Yakin nih nggak ada yang mau bertanya? Narasumber kita hari ini benar-benar luar biasa loh. Kak pengen nanya dong. Oke, boleh. Oke. Mungkin pertanyaannya gini aja. Kalau misalkan kita ikut lomba kan, seperti yang tadi kakak-kakak sampaikan, kalau ketemu sama lawan yang lain tuh kadang kayak seperti berat gitu ya. Terus bagaimana kakak-kakak ini bisa men-tackle atau bisa setidaknya menguatkan diri kalau aku bisa gitu untuk mengikuti lomba itu. Atau mungkin pernah ikut lomba tapi ternyata kalah, akhirnya down banget. Nah itu gimana Kak untuk bisa mencegah atau menguatkan diri
supaya nggak kejadian lagi kayak gitu. Mungkin cukup. Oke, mungkin boleh langsung jawab dari Kak Wawa dulu mungkin. Baik, mungkin pertanyaannya gimana cara kita lebih menguasai diri kita sendiri ya. Sedikit cerita, dulu tuh aku pernah ikut lomba dan qadarullah itu belum waktunya untuk juara karena ada satu dan berbagai hal. Nah, kebetulan waktu itu aku ketua tim. Nah, ketua tim itu kan sebenarnya kecewa juga ya, tapi kita juga perlu untuk nge-backup tim yang lain. Nah, salah satu caranya itu ya gimana percaya bahwasannya bukan bukan kita belum berusaha maksimal, tapi memang belum waktunya aja gitu. Belum waktunya kita untuk bersinar di situ. Nah, contohnya aja waktu itu ketika aku gagal di event yang itu, aku dan timku yang lain itu mencoba di tempat lain. Nah, alhamdulillahnya juara. Nah, kan memang berarti Allah itu nggak sia-sia menempatkan segala sesuatu. Bisa aja ketika aku ikut satu lomba, kemudian langsung menang, bisa aja mungkin aku langsung ngerasa sombong, atau kemudian aku juga nggak berusaha lebih dalam berlomba gitu. Jadi makanya Allah tuh lebih, oh mungkin kamu waktunya menang setelah kamu mencoba berkali-kali gitu. Dan itu nggak apa-apa gitu. Karena ketika kita berlomba, memang nomor satu itu kan kita pengen juara. Tapi lebih daripada itu, kita pengen tahu kemampuan kita tuh sampai mana. Seperti itu. Kemudian ketika kita bertemu sama teman-teman yang kita rasa lebih daripada kita, itu kalau kata mentor, santai aja, karena kan kita udah belajar, kan kita udah karantina gitu, udah belajar mentor bahkan 1 bulan ya misalnya kayak gitu, kita udah berusaha semaksimal mungkin. Apapun hasilnya, balik lagi ketika kita sudah mulai perlombaan, serahkan aja semuanya ke Allah kayak gitu. Karena kalau kata mentor, kita bisa berusaha, tapi yang menentukan kan tetap Allah kayak gitu. Jadi ya tetap teman-teman berusaha semaksimal mungkin, menang atau kalah itu biasa. Yang perlu kita tetapkan dalam mental kita tuh bahwasanya kita tuh udah mencoba gitu. Dengan mencoba itu artinya kita udah berhasil melawan ketakutan kita, seperti itu. Oke, gimana Mizan? Apakah sudah terjawab? Mungkin dari Kak Naila tips juga. Oke, tes. Aku izin jawab ya, teman-teman. Gimana ya? Ini aku cerita sedikit. Aku tuh sebenarnya ikut lomba nggak menang terus kayak gitu, teman-teman. Ada di suatu saat kayak aku ikut 10 perlombaan infografis nih, teman-teman. Tapi qadarulahnya dari 10 itu cuman 2 aja gitu yang menang. Bayangin kayak gimana daun itu gitu, maksudnya. Tapi di suatu saat bener banget kata Kak Wawa, jadi selain aku setelah aku tahu nih kalau pas aku, oh ini kayaknya emang bukan rezeki aku gitu, aku cobalah perlombaan yang lain kayak gitu. Pas itu aku ikut BP. Nah terus kayak Allah tuh langsung ngasih Allah tuh langsung ngasih kayak kemarin tuh sempat kemana ya? Aduh lupa banget lagi. Pokoknya aku tuh ke Bandung. Nah, ke Bandung kemarin kayak gitu. Jadi Allah tuh langsung ngasih jawaban, oh mungkin ini tuh bukan rezeki aku yang di sini, tapi rezeki aku di sini kayak gitu. Jadi ketika kalian gagal, kalian tuh jangan takut untuk menyerah, teman-teman. Karena sebenarnya masih banyak banget peluang di depan sana yang kalian harus coba, dan mungkin jalan kalian tuh ada di sana gitu. Gitu teman-teman. Mungkin dari aku itu sih. Tuh. Semangat Hamizan. Gimana Mizan, apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih kakak-kakak untuk motivasinya. Oke, boleh selanjutnya Afrah, silakan. Oke Kak, izin bertanya.
Jadi biasanya kita tuh di mana sih bisa dapat info lomba paling update. Soalnya kan biasanya kalau misalkan kita dapat info tuh bisa jadi seminggu sebelum perlombaan. Jadi persiapan yang kita siapin tuh kurang maksimal gitu. Nah, di mana info tuh bisa sampai ke kita tuh cepet gitu, kayak ini ada lomba gitu. Kita dapatnya juga cepet, jadi persiapannya kita bisa mateng gitu. Gimana tuh? Mungkin boleh dari Kanaila terlebih dahulu. Silakan untuk Oke. menjawab. Oke, terima kasih Safira, terima kasih juga Afra atas pertanyaannya. Kalau misalkan aku ya sendiri itu ikut banyak apa namanya Instagram perlombaan. Kayak misalkan kalian cari aja itu sebanyak itu teman-teman. Kayak info lomba, terus kayak lomba BP, lomba KTI kayak gitu. Itu sebanyak itu. Jadi nanti ketika kalian udah ikut Instagram ya, pasti itu langsung dikasih tahu gitu loh, kayak kan ada poster-poster dari pihak-pihak kayak gitu kan ya. Nah, terus kalian lihat dulu tanggalnya yang cocok sama kalian. Semisalkan kalau dari aku butuh persiapan sebulan, cari di mana tanggal dari mereka nih itu tuh sebelum jadi kalian ada apa namanya ya persiapan untuk ikut lomba dulu gitu. Jangan yang kayak dari tanggal paling deket kayak gitu. Nah, mungkin itu sih kalau misalkan dari aku ikutin Instagram perlombaan karena sebanyak itu gitu. Oke, boleh kami persilakan kepada Kak Wawa untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih izin jawab. Kalau dari aku sama sih sebenarnya seperti Naila. Kalau aku pribadi itu lebih ke buat akun Instagram yang khusus untuk follow-follow akun lomba gitu. Akun lomba yang info lomba misalnya, atau kadang aku juga follow dari berbagai kasih. Biasanya kan mereka ngadain lomba ya. Nah, biasanya kalau udah ada akun khusus yang memang khusus untuk lomba gitu, bukan akun pribadi kita ya. Jadi kita tuh lebih ketika kita buka itu tuh memang udah fokus ke postingan lomba-lomba gitu, jadi lebih mudah untuk menemukan lomba-lomba yang relate dengan kita kayak gitu. Semoga menjawab. Apakah sudah menjawab, Kak Afrah? Sudah Kak, makasih banyak buat Kak Wawa dan Kak Naila. Oke, ini di kolom chat udah banjir banget ya Kak sama pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama ada dari Hasna Afifah. Pertanyaannya, bagaimana caranya dalam menghadapi fokus di kegiatan dalam kampus dan luar kampus? Mungkin boleh terlebih dahulu dari Kak Wawa untuk menjawab. Baik, izin menjawab buat Hasna ya. Gimana cara kita fokus? Kalau menurut aku kan kita udah besar, kita mahasiswa gitu. Jadi kita harus menentukan skala prioritas kita. Kita boleh memang kita ikut lomba, perbanyak relasi ke tempat lain itu boleh. Cuman kan kewajiban kita sebagai mahasiswa ya apa? Belajar gitu. Kita harus juga fokus ke IPK kita gitu. Jangan sampai ketika kita udah ngambil sesuatu yang sunnah, contohnya itu lomba, tapi kewajiban kita terbengkalai gitu. Nah, jadi dari kita sendiri yang pertama atur prioritas kayak gitu. Lebih mentingin mana ketika kita ikut lomba, berarti kita harus maksimalin juga akademik kita seperti itu. Jangan sampai ketika kita udah ngambil sunnah, tapi yang wajib di kampus itu terlewatin kayak gitu. Seperti itu. Mungkin ditambahin sama Kak Naila. Oke, mungkin aku langsung nambahin aja ya. Benar banget, menurut aku kata Kak Wawa, yang pertama itu skala prioritas. Nah, terus abis itu kalau aku cari lingkungan yang gimana ya, sesuai gitu. Jadi kita punya tujuan yang sama gitu. Misalkan yang tadi aku cerita soal tim aku kayak gitu, mereka tuh benar-benar apa ya, ikut organisasi iya, ikut ada bisnis juga iya, terus juga ikut lomba juga iya kayak gitu. Nah, kita tuh benar-benar saling nguatin satu sama lain kayak gitu. Mungkin coba cari lingkungan yang punya tujuan yang sama gitu sih Kak paling selain skala prioritas. Mana Hasna Afifah, apakah sudah terjawab? Insya Allah sudah ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Dwi Raihan.
Pertanyaannya, saya kadang kalau gagal mengikuti lomba, kadang down dan tidak bisa mengikuti lomba lagi yang lain. Menurut kakak gimana nih, Kak? Mungkin boleh dari Kak Naila terlebih dahulu. Oke, terima kasih Safira dan Raihan ya. Oke, kalau misalkan dari aku ya, teman-teman tadi kan udah tahu gitu ya. Aku juga sering banget gagal gitu. Siapa sih yang nggak down kalau misalkan gagal gitu? Tapi coba lihat lagi gitu. Apa namanya? Kemauan awal kita apa kayak gitu, tujuan kita apa kayak gitu. Terus kalau misalkan cuma cari kemenangan, pasti ya nggak mungkin gimana ya? Pasti down terus kalau kayak gitu loh. Jadi mungkin eh niatnya coba diubah gitu. Mau lomba tuh karena apa kayak gitu. Jangan cuma nyari prestasi. Tadi juga kan Kak Wawa mention kayak gitu. Di lomba tuh sebenarnya nambah ilmu, nambah relasi, nambah ya banyak banget kan kayak gitu. Kayak gitu. Mungkin coba apa namanya? Coba cari niat lagi gitu. Terus juga minta apa ya motivasi ke kakak-kakak mentor atau ke teman-teman kayak gitu biar semangat kita tuh nggak sampai situ aja gitu. Paling itu sih kalau dari aku. Mungkin boleh selanjutnya dari Kak Wawa. Kalau dari aku izin menambahkan, jujur aja kalau misalnya kita gagal nggak munafik pasti akan ngerasa down ya. Meskipun udah jam terbangnya tinggi, pasti ketika kalah itu tuh rasanya pasti akan nyesek gitu. Tapi balik lagi ke diri kita sendiri, bahwasanya kita tuh harus menerima ketetapan dari Allah kayak gitu. Kan yang udah kayak yang udah aku bilang, bahwasanya kita tuh emang udah berusaha semaksimal mungkin, tapi kan ketetapan itu adanya di Allah gitu. Mungkin bukan di situ tempatnya kamu untuk juara, tapi ada di kesempatan lain. Intinya ketika kamu kalah di suatu event bukan berarti putus semua kegiatan lomba kamu gitu. Kamu masih bisa bersinar di tempat lain. Bisa aja ketika kamu lomba di tempat ini kalah, bisa aja Allah tuh menjauhkan kamu supaya kamu tidak sombong kayak gitu. Entah nanti kamu merasa cepat puas seperti itu. Makanya kamu tuh dimenangkan di event yang lain gitu. Makanya jangan patah semangat. Bisa aja tempat kamu bukan di situ, tapi masih banyak pintu-pintu yang lain untuk juara. Intinya jangan boleh ngerasa down, tapi jangan berlarut-larut seperti itu. Oke, apakah sudah terjawab Muhammad B. Raihan? Insya Allah sudah ya. Pertanyaan selanjutnya. Sudah, Kak. Oh, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya dari Tifal Yumna Naziha, Kak. Pertanyaannya, adakah saran buat kami yang kadang merasa tidak ada waktu untuk persiapan lomba karena sudah ada tanggung jawab yang lain? Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu oleh Kak Wawa. Mungkin dari aku, kalau kita ngerasa kita nggak punya waktu, kita harus punya target dan kita juga harus punya mentor yang selalu mengingatkan kita. Karena ketika kita udah masuk ke lingkungan yang selalu mendukung kita untuk lomba, mau nggak mau pasti akan ada pressure. Nah, awalnya memang pressure itu nggak baik ya, karena kita ngerjain sesuatu itu secara terpaksa. Tapi lama-kelamaan ketika kita udah merasa kita memiliki tanggung jawab, dan udah diingetin sama mentornya, kita punya mentor, kita punya tanggung jawab, pasti secara nggak langsung kita harus mengerjakan hal tersebut gitu. Contohnya, untuk persiapan lomba, misalnya yang dari awalnya kita belajar sendiri, itu kan pasti akan males ya. Nah, dengan kita punya mentor, dan kita masuk ke lingkungan yang memang fokus ke lomba, kita tuh akan termotivasi gitu untuk ngerjain sesuatu. Misalnya kita termotivasi untuk belajar, karena besok ada tes nih dari mentor, atau kita belajar karena teman-teman kita belajar gitu. Jadi upayakan teman-teman ketika pengen nih terjun ke dunia lomba, teman-teman tuh harus tahu dulu step pertama, cari lingkungan yang mendukung. Karena lingkungan itu sangat-sangat penting ketika kita masuk ke dunia lomba. Kemudian cari mentor yang memang ngasih tekanan ke teman-teman, tapi tekanan tersebut bisa membuat teman-teman meloncat lebih jauh seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya boleh dari Kak Naila. Oke, Safira boleh tolong diulang nggak pertanyaannya tadi? Ya, Agak kurang kedengaran. Pertanyaannya dari Tifal Yumna Naziha, Kak. Pertanyaannya, adakah saran buat kami yang kadang merasa tidak ada waktu untuk persiapan lomba karena sudah ada tanggung jawab yang lain?
Oke, terima kasih Safira dan Tifal atas pertanyaannya. Mungkin kalau misalkan dari aku hampir sama kayak Kak Wawa, yaitu target kayak gitu. Pasti tadi juga kan skala prioritas itu penting ya. Jadi kalau bisa di apa ya? Ada target dan ada waktu untuk persiapan perlombaan gitu. Misalkan kamu dari jam segini sampai segini itu kamu ya udah fokus untuk belajar kayak gitu. Terus juga coba sisihin waktu untuk persiapan perlombaan kayak gitu. Karena menurut aku itu juga penting gitu untuk manajemen waktunya ini kayak gitu. Terus coba niatin lagi kayak gitu. Kalau misalkan apalagi kalau misalkan kamu lomba bareng tim ya, itu tuh dan kayak Kawa tadi kamu di posisi jadi ketua kayak gitu. Itu apa ya? Kamu harus memberi dukungan juga kepada tim kamu yang lain kayak gitu. Ingetin terus kayak gitu. Awal niatnya apa? Terus ya pokoknya mungkin kalau dari aku kayak gitu. Oke, gimana Tifal? Apakah sudah terjawab? Udah, terima kasih kakak-kakak. Selanjutnya pertanyaan dari Iswatun Hasanah, Kak. Kalau boleh tahu, kakak-kakak cari info lomba di mana ya? Terus kadang lomba kan ada yang bayar. Sebagai pemula yang nggak pernah ikut lomba, lebih baik ikut yang free dulu atau yang bayar dulu. Mungkin boleh dari Kanaila terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas pertanyaan Kak Isfatun. Nah, kalau misalkan dari aku, sebenarnya ya, lomba yang free itu agak lumayan ini kompetitornya gitu loh, agak lumayan high karena ya siapa sih yang nggak mau lomba berbayar kayak gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan kalian mau mencoba kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk lomba berbayar nih, coba kalian coba ikut dulu dan biasanya kalau aku ikut lomba berbayar itu pakai uang dari aku sendiri sama tim aku, terus nanti kita minta reimburse dari pihak kampus kayak gitu. Paling ini sih kalau mau cobain dua-duanya gitu. Jadi ini nanti hasil dari idenya cobain ke yang free, cobain ke yang itu juga gitu, yang berbayar itu. Dan mungkin nanti rezekinya kelihatan gitu di mana gitu. Kalau aku paling gitu sih, coba-coba aja dulu Kak. Gitu. Oke, selanjutnya boleh dari Kak Wawa. Persilakan. Kalau aku dari sendiri sama sih kayak Naila, kan kadang-kadang tuh lomba yang free itu, yang benar-benar free itu jarang gitu. Paling banyakannya yang berbayar. Nah, biasanya kan kalau lomba kita itu bertim ya. Nah, biasanya kita bagi-bagi dulu itu mampu nggak, misalnya kan ada lomba, kita diskusi dulu kita mampu nggak dengan biaya segitu. Kan pertama kita nggak bisa mengharapkan jalan dari siapapun ya. Pasti dari diri kita sendiri dulu gitu, dari diri sendiri, terus dari teman-teman tim. Kemudian kadang-kadang kalau kami ini minta juga sama reimburse dari kampus seperti itu. Yang penting coba aja dulu sesuai dengan kemampuan. Pada Kak Iswatun Hasanah, apakah sudah terjawab, Kak? Oke, sudah. Pertanyaan terakhirnya, Kak, dari Nara. Pertanyaannya, apakah lebih baik memilih lomba berdasarkan minat dan bakat atau memilih lomba yang mungkin tidak sesuai dengan bakat namun memberikan kesempatan untuk belajar? Selain itu, apakah sebaiknya fokus pada satu bidang lomba saja atau mencoba bidang lomba lainnya? Karena kadang kalau udah ngerasa mumet di satu bidang lomba itu, saya ingin mencoba lomba baru, tetapi merasa tetap harus mendalami bidang lomba sebelumnya juga. Mungkin boleh dari Kak Wawa terlebih dahulu untuk jawab. Izin menjawab ya, sekalian berbagi pengalaman. Sebenarnya dulu pertama kali aku terjun ke dunia lomba itu, aku ikut lomba Olimpiade. Kemudian baru ke lomba BP gitu. Pertama ikut lomba Olimpiade itu ya karena memang kan dari maksudnya kebiasaan kampus kan program habis trainer, jadi relate karena sering ngafalan, jadi makanya ikut lomba Olimpiade gitu. Nah, seiring berjalannya waktu udah pernah mencoba gimana tantangan dari Olimpiade itu, yang ada study case-nya, yang ada cerdas cermatnya gitu, ada tantangannya tersendiri. Setelah aku ngerasa oh kayaknya aku udah cukup nih, maksudnya pengalaman dari Olimpiade itu udah cukup nih
Makanya aku tuh pengen punya ilmu baru gitu loh. Jadi aku ikut kelas BP. Aku pengen tahu sebenarnya tuh BP itu gimana, karena aku bener-bener ngawang dengan BP gitu. Aku nggak ngerti sama sekali awalnya bisnis proposal itu apa, BMC itu apa. Makanya pengen nambah ilmu baru di BP. Nah, sama juga nih buat pertanyaannya gitu. Kalau menurut aku pribadi, nggak apa-apa kamu di awal itu eksplor kemampuan kamu itu di mana gitu. Kan nggak ada salahnya ya kalau belajar, dan belajar itu nggak akan buang-buang waktu gitu. Ketika kamu misalnya pertama pengen coba di Olimpiade, itu kemudian kamu pindah ke BP, itu nggak apa-apa, karena dia nggak akan sia-sia juga ketika kamu belajar Olimpiade, kemudian kamu belajar ke BP gitu. Jadi ilmu kamu nambah gitu. Ilmu kamu di Olim ada, ilmu kamu di BP ada gitu. Seperti itu. Mungkin itu Kak. Aku pengen selanjutnya boleh dari Kanaila. Oke. Kalau misalkan dari aku ya buat milih perlombaan, kalau aku sesuai minat dan bakat aku kayak gitu. Karena aku gimana ya? Aku sebenarnya punya ketertarikan dalam dunia bisnis tuh udah dari lama kayak gitu. Nah, terus sebenarnya juga aku coba-coba ikut lomba yang lain sih, tapi emang mungkin apa ya, kalau dari aku teman-teman sebenarnya aku ikut lomba kayak esai, terus kayak infografis dan lain-lain, tapi memang jalan rezekinya di BP ya, jadi lebih banyak di BP kayak gitu. Nah terus kan alhamdulillahnya juga aku sekarang kan ada ya suatu bisnis gitu dan lagi ngejalanin kayak gitu. Jadi menurut aku BP ini itu tuh ngebantu aku banget kayak gitu buat kembangin bisnis aku kayak gitu. Mungkin kalau aku dan bakat, kalau misalkan apa sih namanya tadi Nara ya. Kalau misalkan Nara mau mencoba baru kayak gitu, menurut aku nggak apa-apa banget kayak gitu. Apa sih yang nggak boleh kayak gitu? Kayak masih banyak peluang yang lain, terus masih banyak ilmu yang emang perlu dipelajari juga. Tadi kan kata kamu juga kayak gitu. Jadi coba-coba aja teman-teman kayak gitu. Itu deh, terima kasih. Pada Nara, apakah sudah terjawab? Alhamdulillah sudah ya. Pada keren-keren banget ya Kak pertanyaannya, pada semangat. Semoga setelah sesi inspirasi ini tuh bisa menambah semangat kita semua untuk mengikuti lomba. Sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, kami persilakan kepada pembicara untuk menyampaikan closing statement. Mungkin terlebih dahulu boleh kepada Kak Wawa, dipersilakan. Kalau dari aku paling ya seperti yang aku bilang tadi, dare to try, dare to success, dimana ketika teman-teman udah berani untuk mencoba, maka teman-teman juga berani untuk berhasil gitu. Dan juga teman-teman harus menanamkan dalam diri teman-teman bahwasanya teman-teman tuh harus semangat untuk melakukan segala sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman. Ketika teman-teman udah terjun ke dunia lomba, tanamkan dalam diri teman-teman bahwasanya lomba ini salah satu jihad fisabilillah, bukan hanya untuk diri teman-teman sendiri, tapi juga ilmu untuk mengedukasi orang-orang sekitar teman-teman. Jadi hiduplah terus dengan penuh manfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi dengan orang lain juga. Seperti itu. Keren banget ya teman-teman. Mungkin boleh kasih reaction tepuk tangan dong. Selanjutnya boleh closing statement dari Kanaila Syakila. Kepadanya dipersilakan. Oke, mungkin kalau misalkan dari aku ya teman-teman, tadi juga udah aku sempat mention sih, nothing is impossible, jadi nggak ada yang nggak mungkin. Jadi teman-teman jangan takut buat mencoba, jangan menyerah duluan, dan pasti di suatu saat kalau misalkan memang sudah rezekinya, pasti teman-teman bakal dapet kayak gitu. Intinya mah perbanyak niat, terus juga ikuti aja alurnya, prosesnya nikmatin aja, nanti pasti pasti ada hasil akhir yang bakal teman-teman dapet kayak gitu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Kakak. Terima kasih kepada para pembicara atas pesan-pesan yang sangat menginspirasi. Semoga dapat menjadi bekal semangat bagi kita semua ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah dokumentasi sertifikat dan penyerahan sertifikat kepada pembicara serta mentor.
Yang pertama, Mentor Business Plan Kak Almer Ulul Albab SEAWP. Kemudian yang kedua, oke, mohon maaf teman-teman. Selanjutnya adalah dokumentasi sertifikat dan penyerahan sertifikat kepada pembicara. Oke, aku ambil gambar ya buat Kak bawa Bir başına da satu, bir yere kadar dua, tiga, satu, dua, tiga. Next, udah aku ambil gambar. Tukanahu yönetmenleri taziyen dapat tukakan Müslümanları tüketici politikse supaya tükelebilir. Operator next Kak Naila mana? Kak, izin dokumentasi ya. 1, 2, 3. Yang 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih Kak. Next ke Kak Wawa ya. Belum. Camiye Süleyman Demirel şehadet Oke Kak Naila, aku ambil gambar ya. mavi Satu, dua, mavi yani tiga. yeşil. Satu, dua, Mavi şil. udah Kak. Şil ya. جاء بالسيرة كم زمان كوجالي لأستا شنمي كوجالي يونيفرسيتي. Mohon maaf untuk Kak Naila. Izin dokumentasi ya. 1, 2, 3. Yang 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih Kak. Oke. Selanjutnya yaitu dokumentasi sertifikat dan penyerahan sertifikat kepada para mentor. Yang pertama, Mentor Business Plan Kak Almer Ulul Albab SEAWP. Kepada operator dipersilakan. Mohon maaf untuk Kak Almer belum bisa hadir. Jadi di next aja ya. Oke, baik. Selanjutnya, Mentor Poster Kak Muhammad Fahmi Zidan. Kepada Kak Muhammad Fahmi Zidan mungkin boleh memberikan kesan dan pesannya sekaligus dokumentasi sertifikat. Oh, harus kesan-pesan ya? Ya, benar. Oh ya, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin yang pertama aku ngucapin makasih banyak jazakumullah khairan kasiran kepada Taskia Juara dan founder Taskia Juara tentunya Bang Haidar, ketua Taskia Juara. Di sini ada Hilmi, terus juga ketua pelaksana ada Suci dan teman-teman panitia yang lainnya yang turut serta meramaikan dan mensukseskan acara karantina lomba ini. Mentoring kelas tahun ini. Juga mungkin pesannya adalah jangan sampai berhenti sampai di sini saja. Dan untuk teman-teman menti, baik menti poster aku ataupun menti-menti yang lain, boleh banget feel free kalau misalkan mau nanya apapun itu, silahkan chat aja. Dan aku juga ini dapat inspirasi dari Bang Haidar gitu. Bang Haidar kan walaupun udah lulus, terus juga S2 di sana, terus tapi beliau tuh nggak, kiprah beliau kepada teman-teman adik tingkatnya tuh nggak
nggak berhenti berhenti gitu. Dan aku sangat sangat terinspirasi sama Bang Haidar ini. Terima kasih Bang Haidar telah menginspirasi banyak orang. Dan terakhir mungkin pesannya adalah lomba tanpa usaha itu tidak ada, lomba tanpa Allah dan ridho orang tua itu sia-sia. Nikmati prosesnya dengan gembira dan ceria, karena Sang Maha Kuasa selalu memberikan kebahagiaan kepada kita yang selalu berusaha dan berdoa. Aku Muhammad Fahmi Zaidan, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kak, izin أو علاقة نية تبين علاقة برو dulu ya. Baik, 1, 2, 3. Yang 3 ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kak Fahmi. Baik, selanjutnya mentor esai Kak Abdullah Haidar SE, kepadanya dipersilakan untuk menyampaikan kesan dan pesannya sekaligus dokumentasi sertifikat Kak. Dari aku sih cukup ya, udah keren-keren banget dah semua nih adik-adik di sini. Intinya roda itu berputar, satu saat kalian akan yang menginspirasi gitu. Mungkin Kak Wawa, Kak Naila itu belum pernah kebayang sebelumnya mungkin di hadapan teman-teman semuanya. Dulu mereka belajar, sekarang mereka belajar juga, tapi sekarang mereka juga berbagi gitu. Suatu saat kalian juga akan seperti itu sih. Jadi apa ya, estafet kebaikan itu jangan berhenti gitu. Jadi teman-teman aku berharap buat konsisten, buat berprestasi gitu. Karena selama jadi mahasiswa itu pilihannya cuma dua, berprestasi atau enggak berprestasi juga capek, berprestasi juga capek, tinggal mau pilih mau capek yang mana gitu. Itu aja sih. Dan berprestasi itu nggak ada apa ya, nggak ada yang sia-sia sih kayak gitu. Dan suatu saat nanti kalian akan merasakan apa yang udah kalian tanam gitu. Dan itu nyata kok kayak gitu, udah aku alami kayak gitu. Jadi jangan cepet-cepet buat dapetin hasil, tapi nikmati sebuah proses yang kalian jalani kayak gitu. Hasil akan datang dengan sendirinya ketika proses sudah berusaha sejauh mana nanti proses itu, hasil akan ikutlah kayak gitu. Itu aja sih dari aku. Makasih buat teman-teman semuanya. Semoga di apa ya, momentum lah buat teman-teman berprestasi nantinya. Oke. Dostlar zor sana ya. Akhir Pak Asyid ya, tu koca Baik Kak, izin dokumentasi ya. 1, 2, 3. Udah 3 ya Kak. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kak Haidar. Selanjutnya ada mentor esai Kak Sylvia Eka Marenza, kemudian ada mentor KTI 1 Kak Evania Herindar S. Akun, mentor KTI 2 Kak Tabet Talif Baladraf STP. Mentor-mentor ini mohon maaf berhalangan hadir teman-teman pada kesempatan kali ini. Kemudian inilah saat-saat yang mendebarkan teman-teman. Kira-kira tahu nggak setelah ini akan ada apa? Pada belum tahu ya? Setelah ini kita bakalan ada umroh guys. Tapi bohong. Setelah ini kita akan mengumumkan menti terbaik. Pada siap-siap ya. Menti terbaik bidang poster. Kami ucapkan selamat kepada Ahyar Aryawinata. Mohon maaf teman-teman, mungkin kita menunggu operator supaya feel debarnya dapat ya.
Ada yang bisa dibantu operator? Kayaknya hilang tuh sinyalnya. Salva aman? Ada yang bisa dibantu nggak? Halo, halo. Kayaknya operatornya hilang ya atau gimana ya? Emang Aiman zor zor. Mohon maaf ya teman-teman atas keterlambatannya. Ini dokumentasi. Kami ucapkan kepada Best Menti untuk kategori poster ya. Selanjutnya, Menti terbaik kategori Business Plan adalah Nabila Hera Ramadhani. Kami ucapkan selamat kepada Menti yang terpilih sebagai Menti terbaik di kategori bidang Business Plan. Kemudian selanjutnya adalah Menti terbaik di bidang karya tulis ilmiah kepada Aulia Maharani Imani Fatihah. Kami ucapkan kepada Aulia Maharani Imani Fatihah sebagai Menti terbaik di bidang karya tulis ilmiah. Selanjutnya adalah Menti terbaik di bidang esai. Selamat kepada Iswatun Hasanah.
Kami ucapkan selamat kepada Iswatun Hasanah sebagai Best Mentee untuk kategori esai. Kemudian kami ucapkan juga selamat kepada seluruh menti-menti terbaik. Sertifikat akan diserahkan langsung oleh panitia. Mungkin boleh sedikit kesan dan pesan dari mereka. Mungkin boleh diawali dengan yang tadi, yang terpilih sebagai menti terbaik di bidang poster, kepada Ahyar Arya Winata, dipersilakan. Mohon maaf, Ahyar mungkin gak kedengeran suaranya. Oke, boleh. Selanjutnya, sedikit kesan pesan untuk menti-menti yang terpilih. Mungkin kepada yang bersedia, teman-teman. Saya boleh mulai dulu, Kak? Oke, boleh Kak Nabila. Dipersilahkan. Iya, pertama saya ingin banyak berterima kasih kepada kakak-kakak yang sudah menyiapkan mentoring di batch ini. Terima kasih banyak. Dan kepada mentor saya, Kak Amer, terima kasih banyak ya Kak sudah menjelaskan dan memberikan materi yang sangat berguna untuk saya. Ini adalah pelajaran dan pengalaman baru saya belajar bisnis plan. Jadi ini sangat berarti buat saya. Terima kasih banyak semuanya dan terima kasih banyak kepada semua kakak-kakak yang akhirnya mengamanahkan best mente kepada saya. Terima kasih banyak Kak. Saya harap semoga saya selanjutnya bisa mengikuti banyak lomba dan menang insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak Nabila untuk kesan dan pesannya. Sekali lagi kami ucapkan selamat ya Kak Nabila. Selanjutnya mungkin boleh dari para menti yang ingin menyampaikan kesan dan pesan. Oke, kepada Kak Iswatun Hasanah, dipersilahkan. Sebelumnya ngucapin makasih banyak untuk kakak mentor sama kakak panitia udah ngadain kelas ini. Terus sih kayak gak nyangka juga sih dapat jadi yang terbaik. Mohon doanya juga semoga bisa berani ngambil langkah untuk ikut lomba dan ikut kegiatan-kegiatan lomba. Makasih banyak semuanya. Oke, sekali lagi kami ucapkan selamat ya untuk Kak Iswatun Hasanah. Mungkin selanjutnya boleh sedikit kesan dan pesan dari Kak Aulia Maharani selaku menti terpilih bidang karya tulis ilmiah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you buat terutama buat kakak mentor semuanya yang hadir atau enggak. Terus apa lagi ya? Semoga semakin teman-teman semuanya semakin semangat. Ya ampun. Udah segitu aja. Thank you. Oke, terima kasih juga Kak Aulia Maharani untuk kesan dan pesannya. Kami ucapkan sekali lagi selamat ya Kak.
Mungkin untuk para menti-menti yang terpilih, mungkin ini bisa menjadi langkah awal untuk lebih semangat lagi mengikuti lomba ke depannya gitu. Kemudian teman-teman, kita udah berada di penghujung acara, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Hamizan Suhel. Kepadanya dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah. Allahumma dufa' anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar was suyufa wal mukhtalifah was syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma bifadlika ummana wa bitalfika huffana wa ala al-islami wal imani jam'an tawaffana wa anta radin anna واختم بالصالحات أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Suhel doanya. Dengan demikian berakhir acara kita pada sore hari ini. Kami ucapkan beribu terima kasih kepada seluruh hadirin sekalian dan kepada panitia penyelenggara. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan. Kami harap acara ini dapat memberi manfaat dan kesan yang baik untuk kita semua. Sebelum kami tutup, tidak lupa untuk sesi dokumentasi yang akan kita lakukan bersama ya teman-teman. Mungkin boleh dibantu oleh operator. Izin dokumentasi terlebih dahulu. Semuanya senyum. 1, 2. Diharapkan on cam semua ya teman-teman. 1, 2, 3 senyum. Sekali lagi, 1, 2, 3 senyum. Terima kasih. Baik teman-teman, saya selaku membawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya Safira Samunima, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.